Empat nabi yang masih hidup sampai zaman sekarang ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kisah yang selalu menarik untuk disimak. Keempat utusan Allah ini memiliki kisah hidup dan misi yang penuh misteri, serta menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah. Kisah mereka adalah pengingat penting bagi setiap muslim tentang keimanan kepada nabi dan rasul, salah satu dari 6 rukun iman yang wajib diyakini. Meskipun sebagian besar nabi telah wafat, keempat nabi ini ditangguhkan ajalnya dengan hikmah dan izin khusus dari Sang Pencipta, menjadikan mereka subjek perbincangan yang selalu menarik dan menginspirasi. Assalamualaikum teman-teman ARS Kisah Islam, cerita sehat sejahtera untuk kalian semua yang selalu setia mendengarkan cerita. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Ta'ala, dilancarkan rezeki dan urusan kalian. Sebelum kita simak lebih lanjut kisah luar biasa ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe channel ARS Kisah Islam agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info unik dan menarik untuk kalian semua. Kalian juga bisa menuliskan hajat atau doa kalian di kolom komentar. Semoga segera terwujud. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah dari 4 nabi yang penuh misteri dan sangat menarik untuk diulas sebagai penguat iman. Keimanan kepada nabi dan rasul merupakan salah satu dari 6 rukun iman yang harus kita pegang teguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih ribuan orang untuk diangkat menjadi nabi. Dan di antara ribuan itu terdapat ratusan yang juga didaulat menjadi rasul. Jumlah nabi dan rasul yang begitu banyak ini menjadi bukti nyata kasih sayang dan petunjuk Allah kepada umat manusia sepanjang masa. Berdasarkan riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dari Abu Dzar, ketika ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang jumlah nabi, beliau menjawab 124.000 nabi. Kemudian ketika ditanya tentang jumlah rasul, beliau menjawab 313 rasul. Sementara itu, riwayat lain menyebutkan angka yang sedikit berbeda, di mana Ahmad Hawasi dalam buku kajian Tauhid dalam Bingkai Aswajah, bahwa menurut riwayat Ibnu Hakim jumlah rasul ada 315 dan jumlah nabi jauh lebih banyak dari itu. Dari sekian banyak nabi dan rasul, hanya 25 nama yang wajib diketahui oleh umat Islam. Di antara para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 diyakini masih hidup hingga hari ini karena kematian mereka ditangguhkan oleh izinnya. Ketika berbicara tentang nabi dan rasul, kita pasti akan menganggap mereka sebagai utusan yang sudah meninggal, karena mereka hidup ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Namun perlu kita ketahui bahwa menurut sebagian pendapat, ada 4 nabi yang masih hidup hingga sekarang, dan salah satunya bahkan bukan dari kalangan 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang tak terbatas dan hikmahnya yang mendalam dalam mengatur segala sesuatu. Mahmud Asy-Syafrawi dalam bukunya Khidir alaihi salam, nabi misterius penguasa samudera yang berjalan secepat kilat, memperkirakan bahwa keempat nabi tersebut masih hidup sampai sekarang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat nabi yang masih hidup ini bukanlah penutup para nabi atau Khotamul Anbiya, gelar yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, melainkan hamba pilihan yang umurnya ditangguhkan karena kehendak Allah. Alasan mengapa para nabi ini masih hidup beragam, ada yang ditugaskan untuk terus memuliakan Allah, dan ada pula yang kematiannya ditunda karena memiliki misi penting di akhir zaman. Berikut ini adalah nama-nama para nabi yang diperkirakan masih hidup hingga saat ini. Siapa saja sih 4 nabi tersebut, seperti apa kisah kehidupan mereka, dan di mana tempat tinggal mereka sekarang? Mari kita cari tahu bersama-sama. Keempat nabi ini adalah Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Isa, dan Nabi Idris, masing-masing dengan keistimewaan dan peran yang unik. Kisah mereka mengajarkan kita tentang kesabaran, keimanan, dan keajaiban yang diberikan Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Nabi Khidir merupakan sosok yang keberadaannya masih menjadi misteri. Kata Khidir sendiri sebenarnya merupakan sebuah gelar atau lakap, bukan nama asli. Hal ini didasarkan pada riwayat yang dinukil oleh Abu Sa'id Muhammad bin Abdillah bin Hamdun dari beberapa ulama yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah berpapasan dengan seseorang yang duduk memakai pakaian dari bulu unta berwarna putih. Jika kain itu bergoyang, maka di bawahnya akan tampak berwarna hijau. Disebut sebagai Khidir atau Al-Khidir karena gelar panggilan ini merujuk pada lakap atau julukan yang artinya adalah seseorang yang hijau. Julukan ini terkait dengan keistimewaannya
Setiap tempat yang beliau pijak akan berubah menjadi hijau, bahkan alas sholatnya sekalipun. Dalam buku Menyimak Kisah dan Hikmah Kehidupan Nabi Khidir disebutkan bahwa nama asli beliau adalah Balia bin Malkan bin Falik bin Abir bin Salih bin Arfahsat bin Sam bin Nuh. Ini berarti Nabi Khidir merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam dari jalur Sam, menjadikannya salah satu tokoh dengan silsilah yang sangat tua dan mulia. Mengutip dari buku berjudul Nabi Khidir, karya Ma'alwi, disebutkan bahwa Khidir dilahirkan di sebuah gua. Ketika Khidir masih bayi, ibunya selalu memberikan susu kambing segar setiap hari. Suatu ketika, Khidir diambil oleh seorang pengembala dan dididik hingga beranjak dewasa. Khidir kemudian tumbuh menjadi anak yang cerdas dalam hal tulis-menulis dan membaca suhuf atau lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kecerdasannya ini menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang dibekali ilmu pengetahuan yang tinggi sejak dini. Hingga kini, keberadaan Nabi Khidir masih misterius dengan berbagai pendapat ulama. Ada sebagian pendapat yang menyebutkan bahwa beliau masih terus hidup hingga kiamat tiba dengan jasadnya di dunia. Nabi Khidir sendiri terkenal sebagai sahabat sekaligus guru dari Nabi Musa alaihi salam. Pertemuan mereka yang legendaris dikisahkan secara rinci dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60 hingga 82 yang menceritakan perjalanan mereka yang penuh hikmah dan pelajaran tentang kesabaran dalam mencari ilmu laduni yang hanya diberikan Allah. Kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir dimulai dari perjalanan Nabi Musa mencari orang solih yang memiliki ilmu khusus dari Allah. Dalam perjalanannya, Nabi Musa menyaksikan 3 perbuatan misterius yang dilakukan Nabi Khidir: merusak perahu orang miskin, membunuh seorang anak muda kafir, dan menegakkan dinding rumah yang hampir roboh milik 2 anak yatim. Setiap kali Nabi Musa tidak sabar dan bertanya, Nabi Khidir mengingatkan janji untuk tidak bertanya. 3 peristiwa ini menyimpan hikmah tersembunyi yang baru dijelaskan di akhir pertemuan mereka yang penuh pelajaran tentang ilmu dan takdir. Nabi Khidir digambarkan sebagai sosok yang tertutup dan senang menyendiri, tidak menyukai keramaian dan jarang menampakkan dirinya kecuali pada orang-orang tertentu saja. Beliau datang dan pergi sesuka hatinya dan sangat merahasiakan nama maupun tempat tinggalnya. Dalam beberapa riwayat, beliau digambarkan memiliki ciri fisik yang tidak dimiliki oleh orang biasa, seperti jempol tangannya tidak bertulang, suka membawa tongkat, dan perawakannya jauh lebih tinggi dari kebanyakan orang yang semakin menambah kesan misterius pada sosok beliau. Keistimewaan Nabi Khidir yang paling utama adalah memiliki ilmu laduni, yaitu ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui proses belajar dan perantara seorang guru. Dengan ilmu tersebut, Nabi Khidir mengajarkan tentang ma'rifat kepada orang yang membutuhkannya. Keistimewaan berikutnya adalah setiap tempat yang beliau pijak berubah menjadi hijau dan indah sesuai dengan gelarnya Al-Khidir. Beliau juga memiliki kemampuan berjalan secepat kilat yang memungkinkan mengelilingi dunia dalam waktu singkat, bahkan menguasai seluruh samudra. Meskipun banyak ulama mempercayai bahwa Nabi Khidir masih hidup dengan jasadnya di dunia dan diyakini akan meninggal sebagai manusia biasa saat akhir zaman tiba, ada juga ulama yang berpendapat bahwa Nabi Khidir telah wafat. Pendapat Nabi Khidir telah wafat mengacu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 34 yang artinya, "Kami tidak menjadikan seorang pun sebelum engkau Muhammad hidup kekal abadi." Selain itu, wafatnya Nabi Khidir juga semakin diperkuat dengan hadis yang artinya, setelah lewat 100 tahun tidak seorang pun yang sekarang masih hidup di muka bumi. Nabi Ilyas atau Elijah merupakan seorang nabi yang hidup pada masa kerajaan Israel Utara. Beliau dikenal sebagai nabi yang memiliki kekuatan luar biasa dan mempunyai persahabatan yang erat dengan Nabi Khidir. Nabi Ilyas juga dikenal dengan mukjizatnya yang luar biasa, salah satunya adalah mampu memanggil hujan ketika musim kemarau panjang melanda, membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya yang ingkar. Silsilah beliau adalah Ilyas bin Finhas bin Azar bin Harun bin Imran bin Kohits bin Aziz bin Lawai bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim yang menjadikannya keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 85 dan As-Saffat ayat 123 sampai 132. Pada Surat As-Saffat ayat 123 dijelaskan bahwa Nabi Ilyas alaihi salam
termasuk sebagai salah satu Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus untuk Bani Israel yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Bani Israel kembali menyekutukan Allah dengan menyembah berhala Baal, sehingga misi utama Nabi Ilyas adalah mendakwahi mereka agar kembali ke jalan yang benar dan bertauhid kepada Allah yang Maha Esa. Pada suatu masa, Israel Utara dilanda kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Tanah menjadi tandus, sawah-sawah tidak menghasilkan panen, dan masyarakat pun mengalami kelaparan serta kekurangan air. Pada masa kritis itu, Nabi Ilyas mengumumkan agar semua orang meninggalkan agama yang mereka anut, yaitu menyembah Baal dan beralih menyembah hanya kepada satu Tuhan yang Maha Kuasa. Sayangnya Raja Ahab penganut agama Baal tidak menghiraukan permintaan Nabi Ilyas dan justru mengancam akan membunuhnya, memaksa Nabi Ilyas untuk melarikan diri demi keselamatan dakwahnya. Nabi Ilyas lalu pergi ke Wadi Syirid dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Di sana ia memperoleh makanan dari burung-burung yang memberinya makan dan minuman dari sungai yang tidak pernah kering meskipun di musim kemarau. Setelah beberapa waktu sungai tersebut kering, Nabi Ilyas pun pergi ke Zarefat, sebuah desa yang terletak di pesisir laut. Di sana, ia bertemu dengan seorang janda miskin yang sedang mengumpulkan kayu bakar untuk membuat roti terakhir bagi dirinya dan anaknya sebelum mati kelaparan. Pertemuan ini menjadi awal dari mukjizat lain yang akan disaksikan oleh janda tersebut. Nabi Ilyas meminta agar janda tersebut membuat roti untuknya terlebih dahulu. Beliau menjanjikan bahwa pasukan tepung dan minyak janda tersebut tidak akan pernah habis selama masa kemarau berlangsung. Sebuah janji yang hanya bisa dipenuhi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Nabi Ilyas terbukti benar, dan janda tersebut serta anaknya selamat dari kelaparan berkat keimanan dan ketaatan mereka. Tidak hanya itu, Nabi Ilyas juga memperoleh mukjizat lain di mana beliau meminta kepada Allah untuk menahan hujan selama 3 tahun sebagai tantangan bagi kaumnya yang menyembah berhala Baal. Doa yang dipanjatkan Nabi Ilyas alaihissalam adalah untuk menantang pemuka agama berhala Baal. Nabi Ilyas alaihissalam berkata bahwa mereka boleh mengadakan persembahan dan ritual kepada Baal untuk meminta hujan dan melihat apakah hujan akan turun atau tidak. Selama 3 tahun, para penyembah berhala Baal melakukan beragam ritual dan memberikan persembahan untuk sang dewa, namun itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Melihat kaumnya masih menyembah berhala, Nabi Ilyas alaihissalam pun bertanya kepada mereka mengapa tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan, dan saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa utusannya tersebut. Hujan deras pun turun dengan lebat, membasahi tanah yang sudah tandus. Hal ini disaksikan oleh para kaumnya, ada yang terkejut dan langsung menyatakan keimanannya. Ada pula yang membantah dan bahkan mengejar Nabi Ilyas alaihi salam kemudian menjadi buronan para kaum penyembah berhala dan harus melarikan diri. Dalam pelariannya, Nabi Ilyas alaihi salam bersembunyi di sebuah gua. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuat utusannya kelaparan, bahkan mengirimkan burung untuk membawa makanan dan minuman bagi Nabi Ilyas alaihi salam di persembunyiannya. Ketika para penyembah berhala mengetahui tempat persembunyiannya dan ingin menangkap serta membunuh Nabi Ilyas alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat yang membuat Bani Israel yang ingkar seketika itu meninggal dunia, menyelamatkan nabinya dari rencana jahat mereka. Beberapa keterangan menyebutkan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam dipercaya masih hidup sehingga sekarang. Setelah azab yang didatangkan Allah kepada kaumnya yang tidak beriman, Nabi Ilyas alaihissalam tetap berdakwah untuk terus menebarkan ajaran tauhid. Nabi Ilyas alaihissalam memiliki seorang murid yang setia bernama Ilyasah, yang juga akan menjadi salah satu nabi yang diimani umat muslim. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam yang dipercaya masih hidup ini dikaitkan dengan kedatangan malaikat Israil yang awalnya ingin mencabut nyawanya. Namun Nabi Ilyas alaihissalam justru bersedih dan menolak malaikat Israil untuk mencabut nyawanya. Malaikat Israil kemudian bertanya alasan Nabi Ilyas alaihissalam tidak mau diambil nyawanya. Nabi Ilyas alaihissalam mengatakan bahwa dirinya merasa malu karena belum banyak berzikir untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihissalam bahkan meminta agar nyawanya diambil saat hari akhir tiba karena beliau khawatir tidak ada lagi yang berzikir kepada Allah. Mendengar permohonan tulus ini, Allah pun menangguhkan kematian beliau, memberinya kesempatan untuk terus beribadah. Nabi Isa alaihissalam merupakan satu dari 5 nabi dan rasul yang berpredikat ulul azmi, yaitu nabi yang diberikan keistimewaan dengan keteguhan hati yang luar biasa dalam mengemban risalah Allah. Beliau juga diberikan mukjizat luar biasa, seperti bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, menyembuhkan orang buta, dan mampu berbicara saat masih bayi. Semuanya sebagai bukti kenabiannya.
Namun, bukti-bukti kenabian dan hujah kuat berupa kitab Injil yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam belum menyadarkan kaum Bani Israel yang keras kepala. Kaum Bani Israel tetap mendustakan dan terus mengganggu dakwah Nabi Isa hingga mengusirnya dari tempat kelahirannya. Puncaknya, orang-orang Yahudi melakukan makar dengan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam dengan cara disalib. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157-159. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa, "Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa orang-orang Yahudi masih belum puas dengan ulahnya yang terus mengganggu Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damasik atau Damaskus yang saat itu seorang musyrik penyembah bintang dan melaporkan laporan palsu bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang lelaki yang menyesatkan khalayak ramai dan menganjurkan mereka agar memberontak kepada raja. Mendengar laporan tersebut, raja murka dan memerintahkan untuk menangkap lelaki yang dimaksud, lalu menyalibnya untuk menghukumnya secara keji. Ketika surat raja itu sampai kepada gubernur di Baitul Maqdis, ia segera melaksanakan perintah itu. Gubernur itu berangkat bersama segolongan orang-orang Yahudi menuju ke sebuah rumah di mana terdapat Nabi Isa alaihissalam bersama sejumlah sahabatnya dari kalangan Hawariyin. Ketika Allah hendak mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, beliau berkata kepada para sahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang mau dijadikan sebagai orang yang serupa denganku, lalu ia akan dibunuh sebagai kandiku? Maka kelak dia akan bersamaku dalam satu tingkatan di surga nanti." Tiba-tiba, seorang yang paling muda usianya di antara mereka, yaitu Yudas Iskariot, segera berdiri dan berkata, "Aku bersedia." Setelah Nabi Isa alaihissalam mengulangi permintaannya sebanyak 2 atau 3 kali dan hanya pemuda itulah yang berani maju, akhirnya Nabi Isa berkata, "Kalau memang demikian, jadilah kamu seperti diriku." Maka Allah menjadikannya mirip seperti Nabi Isa alaihissalam hingga seakan-akan dia memang Nabi Isa sendiri. Setelah itu, terbukalah salah satu bagian dari atap rumah dan Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dalam keadaan tertidur. Setelah pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit, para sahabatnya pun keluar rumah. Orang-orang Yahudi yang memburunya datang dan langsung menangkap orang yang serupa dengan Isa itu, yang tak lain adalah Yudas Iskariot. Mereka pun membunuh dan menyalibnya, mengira telah berhasil menuntaskan rencana jahat mereka terhadap Nabi Isa. Peristiwa ini menyebabkan sebagian dari mereka kafir kepada Isa sebanyak 12 kali sesudah ia beriman, dan mereka terpecah belah menjadi 3 golongan, menunjukkan betapa besar fitnah yang ditimbulkan oleh kerugian dan kesesatan. Nabi Isa alaihissalam tidak dikecualikan dari ayat kullu nafsin za'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Beliau juga akan meninggal sebagai umumnya manusia. Hanya saja tidak sekarang, melainkan di akhir zaman. Beliau akan diturunkan kembali oleh Allah dengan membawa misi besar, yaitu membunuh Dajjal, memerangi orang kafir, dan memenuhi bumi dengan keadilan. Setelah Nabi Isa alaihissalam menjalankan misinya di dunia, beliau akan tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian wafat dan dimakamkan di dekat makam Nabi Muhammad SAW. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang memiliki mukjizat luar biasa. Salah satunya, Nabi Idris alaihissalam menjadi satu-satunya nabi yang diangkat ke langit ke-7 untuk melihat indahnya surga, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke martabat yang tinggi, sebagaimana disebutkan secara jelas di Al-Quran surat Maryam ayat 56 dan 57. Beliau diperkirakan hidup di dunia di masa Nabi Adam alaihissalam masih hidup. Nabi Idris alaihissalam merupakan buyut Nabi Ibrahim atau ayah dari kakek Nabi Nuh alaihissalam. Beliau sendiri berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Beliau hidup dan tumbuh sesuai namanya. Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang senang belajar dan ahli mengkaji fenomena alam, terutama ilmu falak atau perbintangan dan matematika. Karena pengetahuan ini, Nabi Idris kerap menjadi rujukan terhadap suatu permasalahan dan disebut merupakan orang pertama
yang memanfaatkan ilmu perbintangan sebagai petunjuk arah, penentu waktu untuk bercocok tanam, hingga memperkirakan kondisi cuaca yang akan datang. Nabi Idris alaihissalam diutus di kawasan Babilonia atau Irak kuno. Namun, karena penduduknya tidak mau beriman, Nabi Idris dan beberapa pengikutnya pun hijrah ke Mesir. Dalam tafsir jalan lain disebutkan bahwa Nabi Idris tak henti bertasbih tiap melakukan perbuatan baik, mulai dari menjahit maupun menulis. Beliau juga merupakan orang pertama yang bisa menulis dengan memakai kalam atau pena, sebuah keterampilan yang revolusioner. Keterampilan-keterampilan ini pelan-pelan ia ajarkan kepada kaumnya, menjadikan beliau sebagai pelopor ilmu pengetahuan dan teknologi pada masanya. Selama 345 tahun Nabi Idris alaihi salam hidup, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah mengajarkan ketauhidan di wilayah Irak dan Mesir kuno. Beliau sendiri memperoleh wahyu pertama kali yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada usia 82 tahun. Meskipun ada pula yang mengatakan beliau menerima kenabian pada usia 40 tahun. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Idris alaihi salam dikenal sebagai orang yang gemar beribadah kepada Allah dan selalu melakukan perbuatan baik seperti belajar dan menulis hingga dijuluki sebagai ahli ibadah yang tiada tandingannya. Nabi Idris alaihi salam adalah nabi yang diberi mukjizat menjadi orang yang pertama kali menjahit dan memakai pakaian. Sebelumnya, pada zaman dahulu, manusia hanya menutup bagian-bagian tubuh mereka dengan dedaunan atau kulit hewan seadanya saja. Nabi Idris alaihi salam menjahit sebuah pakaian dan jadilah baju yang layak dipakai oleh manusia. Beliau juga kerap membagikan baju-baju layak pakai hasil jahitannya kepada orang-orang yang tak punya. Giatnya ibadah Nabi Idris diriwayatkan tak henti beribadah siang dan malam sampai membuat malaikat maut atau Israel rindu dan ingin bertemu dengan beliau. Malaikat maut minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi Nabi Idris alaihi salam. Maka malaikat maut pun menemui Nabi Idris alaihi salam dalam bentuk manusia. Nabi Idris alaihi salam saat itu sedang berpuasa dahar atau puasa sepanjang masa. Ketika tiba waktu berbuka, malaikat maut membawakan banyak makanan dari surga, namun menolak untuk menyentuh jamuannya. Setelah beberapa hari bersama, Nabi Idris alaihissalam mulai curiga dengan sang tamu karena tidak pernah menyentuh jamuannya sama sekali. Dan akhirnya menyadari bahwa ia berhadapan dengan malaikat Israel. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Dan saat itu juga beliau wafat. Malaikat maut menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan nyawa sahabatnya Idris. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dan menghidupkan kembali Nabi Idris alaihi salam. Malaikat maut merangkul Nabi Idris alaihi salam yang hidup kembali sambil bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimana rasanya pahitnya kematian?" Nabi Idris alaihi salam menjawab bahwa sakitnya kematian 1000 kali lebih berat daripada dikuliti hidup-hidup. Setelah hidup kembali, Nabi Idris alaihissalam menyatakan masih punya kebutuhan lain kepada malaikat maut, yaitu ingin melihat neraka jahanam dan kemudian ingin masuk ke dalam surga. Atas izin Allah, malaikat maut membawa Nabi Idris alaihissalam ke neraka jahanam, di mana beliau melihat musuh-musuh Allah dan segala macam siksaan yang mengerikan. Setelah itu, malaikat maut membawa Nabi Idris alaihissalam sampai ke pintu surga, di mana beliau melihat kenikmatan kerajaan yang agung, hadiah yang luar biasa, pohon-pohon, sungai-sungai dan buah-buahan yang indah. Nabi Idris alaihissalam kemudian memohon kepada malaikat maut untuk memohon kepada Allah untuk mengizinkannya masuk ke dalam surga dan meminum airnya agar hilang pahitnya kematian yang baru saja ia rasakan. Allah Subhanahu wa taala pun mengizinkan Nabi Idris alaihissalam untuk masuk ke dalam surga dan kemudian keluar lagi. Namun Nabi Idris alaihissalam meninggalkan sendalnya di bawah salah satu pohon di surga dan ketika hendak keluar, beliau berkata, "Wahai malaikat maut, sendalku tertinggal di surga. Kalau begitu, kembalilah dan ambillah sendalmu." Dan dengan cara ini Nabi Idris alaihissalam tetap berada di surga. Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, "Warafa'nahu makanan aliyah," dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.
Surat Maryam ayat 56 dan 57 mengatakan bahwa Idrus diangkat ke langit ke-6 dan wafat di tempat itu. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ishak ibnu Muzahim. Namun ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Nabi Idrus alaihissalam diangkat ke langit dan tidak mati. Perihalnya sama dengan pengangkatan Nabi Isa alaihissalam. Meskipun ada perbedaan pendapat, kisah ini menekankan martabat tinggi yang diberikan Allah kepada Nabi Idris alaihissalam sebagai hamba pilihannya yang luar biasa dalam keimanan dan ibadah. Demikianlah kisah dari 4 nabi yang diperkirakan masih hidup hingga saat ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir yang penuh misteri dengan ilmu laduninya, Nabi Ilyas yang inspiratif dalam menghadapi kaum penyembah berhala, Nabi Isa yang ditangguhkan kematiannya dan akan kembali di akhir zaman, serta Nabi Idris yang diangkat ke martabat tinggi di sisi Allah. Kisah-kisah ini menjadi pelajaran yang berharga bagi umat Islam, mengajarkan kita tentang kekuasaan Allah yang tak terbatas, pentingnya kesabaran dalam berdakwah, dan keutamaan beribadah serta menuntut ilmu. Semoga cerita-cerita ini bisa memberikan kita pelajaran dan inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk selalu meneladani sifat-sifat mulia para nabi. Jangan lupa untuk terus berbuat baik, bertauhid, dan mengikuti jejak para nabi yang penuh dengan kebijaksanaan dan kasih sayang dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat bahwa tujuan utama kita di dunia ini adalah untuk beribadah dan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian kisah ini, karena kebenaran mutlak hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan adalah datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan. Semoga teman-teman ARSAI Kisah Islam semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rizki serta segala urusannya. Dan semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Terima kasih banyak telah menyimak kisah keempat nabi yang menakjubkan ini sampai akhir. Kalian memang pendengar setia yang luar biasa. Jangan lupa untuk terus dukung channel ARSAI Kisah Islam dengan like, komen, dan subscribe ya, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah Islam yang unik dan menarik. Sampai jumpa di video dan kisah menarik selanjutnya.